Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Laila Hanifatul Habibah dengan nomor induk mahasiswa 2002011110172. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai relevansi kaidah fiqhiyah terhadap Al-Quran dan hadis serta bagaimana implikasinya terhadap kehidupan sehari-hari. Di sini penjelasan saya akan lebih terfokus pada kaidah ke-11, yaitu al-masyaqqatu tajlibut taisir, yang artinya kesulitan itu akan mengundang kemudahan. Nah, di dalam Islam itu dikenal sebagai agama yang mudah. Ada hadis innad dina yusr, sesungguhnya agama ini sebuah kemudahan. Contoh kemudahan dalam beribadah, seseorang yang menjalankan sholat tidak mampu berdiri, maka ia diperbolehkan untuk duduk. Jika tidak mampu duduk, maka dia diperbolehkan untuk berbaring. Kaidah dari al-masyaqqatu tajlibut taisiro ini, kita harus tahu dulu macam-macam kesulitan dalam Islam. Artinya, ada beberapa kesulitan-kesulitan yang tidak dapat dihindari dalam Islam. Nah, di sini ada 7 kesulitan yang masuk dalam kategori kaidah masyaqqah. Mari kita kupas satu persatu. Yang pertama yaitu as-safar, yang artinya perjalanan. Di dalam Islam, perjalanan itu dianggap sebagai hal yang menyulitkan. Maka dari itu, orang yang sedang dalam perjalanan berhak untuk mendapat beberapa rukhsah atau keringanan atau kemudahan. Contohnya, saat sedang dalam perjalanan diperbolehkan untuk menjamak, bahkan diperbolehkan untuk mengqashar sholat. Bukan hanya dalam masalah sholat saja, namun bahkan perihal puasa bagi orang yang safar boleh untuk mengganti puasanya di lain hari. Kemudian kesulitan yang kedua yaitu al-maradu, yang artinya sakit. Sudah jelas di sini bahwasanya sakit itu menyulitkan. Contohnya, orang yang sakit dan dia itu tidak diperbolehkan untuk terkena atau menggunakan air dari segi medis, maka ia boleh mengganti wudhu dengan bertayamum menggunakan debu sehingga ia tidak terkena air tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu ad-dararu atau terpaksa. Saat dalam kondisi terpaksa di dalam Islam itu dianggap berhak untuk memperoleh kemudahan. Dikisahkan pada zaman dahulu ada sahabat yang dipaksa untuk mengatakan hubal, dan maksudnya di sini dia dipaksa untuk mengakui bahwasanya hubal itu merupakan salah satu tuhannya. Namun sahabat tersebut enggan atau tidak mau mengakuinya walaupun ia diancam nyawanya dan di situ dia masih menahan. Tetapi saat melihat orang tuanya akan dibunuh dan salah satu syarat agar orang tua tersebut tidak terbunuh yaitu dengan mengakui bahwa hubal adalah sebagai salah satu tuhannya, sehingga dengan terpaksa ia mengakui hal tersebut. Namun akhirnya orang tuanya pun tetap terbunuh dan si sahabat tersebut itu mendapat siksaan. Kemudian di lain waktu ia mendatangi Rasulullah dan menceritakan kejadian tersebut, bahwasanya ia terpaksa mengakui bahwa hubal adalah salah satu tuhannya. Kata Rasulullah di sini apa? Rasulullah berkata, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnu bil iman, yang artinya jadi ketika ia terpaksa selama hatinya masih tetap dalam keadaan iman, maka itu dianggap ad-darar yang tidak akan jatuh hukum kepadanya. Kemudian yang keempat yaitu anisyan atau lupa. Lupa dalam Islam itu dianggap sebagai masyaqqah. Orang yang dalam kondisi lupa, misal ketika puasa, kita itu lupa bahwa saat itu kita sedang puasa dan kita minum misalkan 1 teguk air. Karena kita lupa dan baru ingat setelah minum tadi, maka minum itu tidak jatuh hukum batal puasa terhadap kita yang lupa tadi. Kemudian yang kelima ada al-jahlun. Di sini artinya ketidaktahuan, bukan diartikan sebagai bodoh. Misalkan seorang mu'alaf yang sedang meminum khamr saat berpesta dengan keluarganya yang notabene itu merupakan nonis karena masih minim pengetahuan terkait Islam, ia pikir bahwa haramnya khamr itu bukan mutlak dan haram diminum di waktu-waktu tertentu saja. Dia pikir seperti itu. Maka ketidaktahuan tersebut tidak dijatuhi hukum haram, tetapi harus diketahui bahwa setelah dia mengetahui hal tersebut, dia itu tidak boleh mengulangi. Kemudian yang keenam yaitu al-umumul bawa, yang artinya hal-hal yang tidak mungkin dihindari.
Misalnya seorang suami yang membawa istrinya ke rumah sakit untuk melahirkan. Nah, sesampainya di sana, keadaan rumah sakit itu ternyata ramai dan banyak pasien. Dan ternyata satu-satunya dokter yang menangani adalah dokter yang berjenis kelamin laki-laki. Maka ia tidak bisa meminta dokter perempuan karena keadaannya sedang darurat itu tadi. Tidak bisa memilih, jika tidak konsekuensinya maka harus memilih antara nyawa anak atau nyawa ibunya yang akan diselamatkan. Sementara dalam Islam, hifdzun nafsi itu adalah hal yang terpenting. Maka hal ini itu diperbolehkan dalam Islam, di mana seorang wanita yang berobat ke dokter laki-laki atau sebaliknya, bahkan dia itu menyentuh kulit atau melihat auratnya selama batas secukupnya saja. Kemudian kesulitan yang ketujuh yaitu an-naqsu, yang artinya ketidakmampuan untuk melaksanakan hukum secara sempurna. Di sini ada dua kategori. Yang pertama yaitu anak kecil yang belum balik, sehingga pelanggaran yang ia lakukan tidak bisa disamakan dengan orang yang sudah balik. Yang kedua ada orang yang meninggal. Jika ia melakukan upaya pencurian, maka tidak dapat dijatuhi hukuman dalam Islam. Contohnya seperti hukuman potong tangan, karena dia itu tidak memiliki akal yang sehat. Nah, itu tadilah 7 perkara dalam Islam yang masuk kategori masyaqqah. Kemudian selanjutnya kita akan membahas mengenai bagaimana dalil dan hadis serta implementasi dari kaidah yang ke-11 ini. Dalil-dalil dari al-masyaqqatu tajlibu taisir. Tentu di sini para ulama itu menentukan suatu kaidah bersumber dari sekian banyak dalil. Maka kaidah fikih di sini boleh untuk dijadikan dalil dalam beramal. Kaidah fikih itu merupakan metode dalam memudahkan dalam menentukan suatu hukum, karena itu tadi diambil dari sekian banyak dalil yang belum tentu dapat kita untuk mensyarikannya. Di antara dalilnya yang pertama yaitu dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 286. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebankan sesuatu kepada manusia di luar batas kemampuannya. Artinya apa? Maksudnya di sini dalam hal atau dalam ranah beribadah yang harus kita lakukan adalah sebatas kemampuan kita semaksimal mungkin. Ketika ada suatu amalan atau ibadah yang di situ Allah itu menghukumi wajib, namun kita tidak memiliki kemampuan secara sempurna, maka kita diperbolehkan untuk melakukan sesuai dengan kemampuan semaksimal yang kita miliki. Jadi, dalam beribadah itu tidak memberatkan atau membebankan. Contohnya perihal sholat seperti yang telah saya jelaskan di menit pertama tadi. Dalam beribadah seseorang itu tidak menjalankan sholat jika tidak mampu berdiri maka diperbolehkan untuk duduk, jika tidak mampu maka diperbolehkan untuk berbaring. Kemudian contoh lain, ketika kita mendapat ujian dalam bentuk apapun, baik itu ujian dalam bentuk kebahagiaan maupun kesedihan, kesengsaraan dan lain sebagainya, seharusnya senantiasa kita itu selalu berhusnudzon dan sabar dalam menjalaninya, karena apa yang diujikan kepada kita itu sesuai dengan batas kemampuan kita. Kita harus yakin bahwasanya Allah itu memberikan ujian sedemikian rupa, pasti di dalamnya terdapat hikmah yang dapat dipelajari oleh kita semua. Senantiasa harus dapat mengolah batin. Kemudian dalil yang kedua, di sini saya menggunakan Quran surah Al-Baqarah ayat 285. Yuridullah bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Yang artinya Allah itu menghendaki kepada kalian suatu kemudahan dan Allah tidak akan menghendaki kepada kalian kesulitan. Kemudian mengenai bagaimana dalil hadis, di sini dalam hadis Sahih Bukhari nomor 38, Rasulullah berkata, "Innad dina yusra," sesungguhnya agama ini adalah mudah. Kemudian terdapat dukungan dari hadis lain, yaitu yusirru wala tu'asir, mudahkanlah dan jangan mempersulit. Hal ini lebih cenderung cocok atau relevan bagi kita yang mencari ilmu, yang akan menjadi lentera umat, yang akan menjadi rujukan umat nantinya. Maka dalam berfatwa, usahakan memudahkan dan bukan mempersulit umat. Kemudian ada hadis lain, yaitu yushirru wala tunafir, berilah kabar gembira dan janganlah membuat mereka pergi. Artinya saat orang cenderung tidak suka, maka cenderung orang itu akan pergi dari kita. Maka senantiasa kita itu harus berusaha untuk memberikan kabar gembira kepada orang lain. Kemudian ada satu contoh di mana Rasulullah ini memasukkan kaidah fikih
al-masyaqqatu tajlibu taisir dalam hadisnya secara langsung, yang sangat relevan mungkin dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu mengenai siwak. Di sini Rasulullah pernah berkata, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bi siwaki 'inda kulli shalatin, yang artinya seandainya tidak akan menyulitkan kesulitan pada umatku, pasti aku akan memerintahkan kepada mereka untuk bersiwak setiap masuk waktu sholat. Namun mafhum dari hadis ini ternyata siwak bagi sebagian umat muslim itu akan menyulitkan jika diwajibkan setiap waktu, karena dikhawatirkan hal ini akan menyulitkan umat muslim nantinya. Maka di sini siwak itu dihukumi sunnah atau menjadi sebuah anjuran yang dilakukan sebelum melaksanakan sholat. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.